damai di hati. Pujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, Tuhan dan Juru Selamat kita yang mengaruniakan kehidupan, berkat-berkat di hari ini. Oleh karena itu mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan lewat persekutuan ibadah di hari ini, lewat renungan harian keluarga edisi Sabtu 12 Februari 2022. Siapkan hati dan pikiran saudara semua untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan, Bapa pemilik kehidupan kami. Tuhan yang mengaruniakan kesempatan bagi kami lagi hari ini menikmati kehidupan. Betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab apalah artinya kami tanpa Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepadamu untuk sujud menyembah Engkau, beribadah kepadamu lewat ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Kami berdoa memohon Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami ada dalam persekutuan ini. Tapi menyadari kelemahan keterbatasan kami pun berdoa kepadamu, mohon ampunilah kami Bapa dari salah dan dosa kami, sebab pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami hendak membaca lagi firman Tuhan dalam Alkitab, maka kiranya Engkau Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan oleh Tuhan, bacaan Alkitab ini ada dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan 8 ayat 20 hingga 22. Sekali lagi bacaan firman Tuhan kita dalam kitab Bilangan 8 ayatnya yang ke-20 hingga 22. Firman Tuhan dituliskan demikian. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Saudara, demikianlah bacaan firman Tuhan kita di saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudaraku, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema renungan kita di hari ini. Lakukanlah tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan kita hari ini, yaitu dalam Bilangan 8 ayat 20 hingga 22, adalah respon Musa, Harun, dan segenap orang Israel terhadap firman Tuhan yang disampaikan Tuhan sendiri kepada Musa. Sebagaimana yang kita bisa baca kalau bagian dalam Bilangan 8 ini di ayat 5 dan sampai ayat 19. Tentang pentahiran orang Lewi. Orang Lewi adalah memang berbeda dari suku-suku lainnya. Tugas mereka adalah membantu imam melayani Allah. Tempat tinggal mereka pun tersebar di antara suku-suku yang lain. Karena Tuhan tidak memberi mereka tanah pusaka.
Nah, sebelum mereka memulai tugas pelayanan seperti yang diungkapkan mulai dari ayat 15 pasal 8 ini, Tuhan meminta mereka agar ditahirkan. Orang-orang Lewi itu harus ditahirkan dan memang harus demikian. Tata ibadah dan upacara-upacara pentahiran mereka harus dilaksanakan oleh mereka sendiri. Mereka harus mencuci pakaian mereka dan bukan hanya mandi, tetapi juga harus mencukur seluruh tubuh mereka, dan kemudian setelah semua upacara-upacara pentahiran selesai, barulah mereka ditabiskan dengan percikan air penghapusan atau air penghapus dosa dan persembahan korban penghapus dosa. Saudara, pentabisan orang Lewi adalah proses penyerahan mereka kepada Tuhan, sebab mereka adalah miliknya. Orang Israel mempersembahkan orang Lewi kepada Allah, kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, untuk menjalankan ibadah yang sejati. Pesan penting yang Tuhan ingin tanamkan pada suku Lewi dan bangsa Israel adalah bahwa Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, pelayan yang ingin melayaninya harus melalui proses pengudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perintah ini dilakukan secara tepat sebagaimana yang kita baca di ayat 20 oleh Musa, Harun, segenap orang Israel, dan suku Lewi yang akan melayani di kemah pertemuan atau kemah suci. Setelah mereka melakukan tindakan pentahiran, barulah mereka melakukan pekerjaan jabatan mereka sebagaimana yang kita baca tadi dalam pasal 21 dan 22. Saudara, proses pentahiran yang Tuhan perintahkan ini mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, termasuk di sana suku Lewi, bahwa kekudusan Tuhan harus dihormati dan dijaga. Nah, bila mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, mereka akan menerima hukuman Tuhan. Yaitu kena tulah kalau kita mau membaca lagi di ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu, agar tulah tidak menimpa mereka, sikap dan tindakan mereka haruslah menaati semua perintah Tuhan secara tepat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kita saat ini, kita sering menjumpai ada orang yang hanya memilih-milih firman Tuhan yang akan dilakukan. Jika firman Tuhan itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia akan mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Atau berdalih bahwa ia adalah manusia biasa yang tidak mampu melakukan perintah Tuhan. Berbeda dengan Musa, Harun, dan segenap orang Israel. Mereka melakukan apa yang menjadi firman atau perintah Tuhan tanpa tawar-menawar atau alasan tidak mampu dan sebagainya. Mereka melakukan perintah Tuhan. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga pelaku firman yang setia. Firman Tuhan itu harus didengar dan harus dilakukan. Karena itu benarlah kata firman dalam Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memulai hidup ini dengan firman Tuhan setiap hari dan belajar untuk mentaati firman Tuhan itu, seperti lagu sekolah minggu, ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau,
tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau iman kita mau tumbuh, kalau hidup kita mau diberkati, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Ya, Alkitab jangan hanya dipajang di lemari. Ya. Sekali lagi saudara, bahwa saya mengajak kepada kita, Alkitab jangan hanya dipajang di lemari, tetapi Alkitab itu kita ambil, kita baca. Ya, firman Tuhan bukan cuma sekedar didengar, tetapi dilakukan, ditaati. Karena firman Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, yang menjadi motivasi bagi kita untuk belajar taat pada perintah dan firman Tuhan. Mulai hari ini, mari kita mulai taat pada perintah Tuhan, termasuk taat untuk kita baca firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan. Tapi jangan lupa juga, kita berdoa setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh lagi diberi kesempatan untuk beribadah, mengambil waktu sejenak dari waktu-waktu panjang pemberian Tuhan dalam kehidupan kami hari ini, untuk kami sujud menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya iman kami dikuatkan dengan firman. Karena itu kami bersyukur, di hari ini kami boleh diperkenankan Tuhan beribadah, di dalamnya kami membaca firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan iman bagi kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, melakukan segala perintah ketetapan Tuhan, sebagaimana orang Israel, Musa, Harun, dan orang Lewi melakukan perintah Tuhan untuk menguduskan, mentahirkan orang Lewi dalam pekerjaan iman mereka untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Kiranya kami juga demikian. Kami mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini, agar terus ada di jalan Tuhan. Jika banyak tawaran di sekitar kami untuk menjerumuskan kami ke jurang kebinasaan, kami tetap teguh berpegang pada iman di dalam Yesus Kristus untuk mengatakan tidak terhadap godaan, tawaran dunia yang menyesatkan. Tapi kami mau hidup taat setia kepada Tuhan. Berkati keluarga, berkati suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara, kiranya Engkau berkati. Berkati usaha yang kami tekuni, kami lakukan, kami jalani, yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga kolom 27. Berkati para pelayan khusus, diaken penatua, komisi-komisi kerja, kiranya Engkau berkati. Berkati kami mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lanjut usia diberkati oleh Tuhan. Dengan berbagai berkat kasih karunia yang Tuhan beri bagi kami. Namun ketika ada di antara kami yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, kami percaya tangan kasih Tuhan akan menopang kami, memberi kekuatan dan kesehatan. Ketika kami ada dalam kebimbangan iman, Tuhan akan menguatkan iman percaya kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Ketika kami ada yang sedang berduka cita, Tuhan akan memberi penghiburan sejati bagi kami. Berkati tim multimedia yang bekerja di balik layar, kiranya mereka diberkati dalam tugas tanggung jawab, dalam rencana dan cita-cita mereka. Mereka telah berupaya untuk dapat bekerja semaksimal sehingga siaran
dari renungan harian keluarga ini boleh disiarkan dan banyak orang mendengar dan banyak orang yang diberkati. Maka kiranya juga Tuhan akan memberkati mereka semua. Terpuji Engkau Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pribadi kami, keluarga kami, jemaat gereja, kiranya terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Ini kami yang datang kepadamu Bapa dalam syukur doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini lewat siaran renungan harian keluarga yang disiarkan oleh YouTube Bumi Maranatha Selatan. Dan karena itu sekiranya program ini memberkati saudara-saudara, maka marilah diajak untuk kita like-nya, subscribe, akan membagikan renungan harian keluarga ini agar semakin banyak orang diberkati dan terberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Salam damai di hati.